Halo Sobat BUMN dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang petunjuk online tes untuk peserta rekrut BUMN 2022. Jadi pastikan buat teman-teman yang mau ikutan yang BUMN ya, tes BUMN 2022 maksud aku, kalian bisa tahu ketentuan-ketentuan ini dulu. Oke, baik. Yang pertama itu adalah petunjuk online tes untuk peserta rekrut beserta BUMN ini, di mana aku bisa akses di dokumen bersama fhci.bumn.id. Di situ ada ketentuan bisa download petunjuk ini, pengerjaan online-nya. Ya. Yang pertama itu teman-teman peserta dapat mengakses web serta online tes rekrutmen bersama BUMN di 2022. Nah, jadwal pelaksanaannya itu bisa trial ya. Kalau misalnya aku sendiri trialnya itu hari ini jam 1 siang nanti, dan nanti bakal ada link tesnya juga disertakan serta username, nama kita, dan juga password yang akan digunakan untuk masuk ke webnya nanti. Nah, begitu. Jadi pastikan teman-teman yang udah daftar BUMN, pastikan juga untuk ngecek emailnya lagi kalau misalnya teman-teman udah dikirimin gitu ya, username dan juga password untuk masuk ke halaman tesnya ini. Tapi tenang teman-teman, ini tesnya baru trial untuk hari ini kalau saya ya. Mungkin teman-teman coba cek lagi trialnya kapan kayak gitu. Siapa tahu kayaknya sama ya, satu Indonesia ya trialnya gitu. Nah, untuk tesnya gimana? Untuk tesnya itu sendiri akan dikabarkan juga melalui email. Nah, biasanya satu paket dengan tes trial. Dalam hal ini kayak gini. Ya, aku lihatin. Ya, ini ada email aku. Aku akan cari tes yang dari FHCI BUMN itu. Informasinya dari beliau. Jadi, nah ini. Pengumuman jadwal seleksi online tes kompetensi dasar, TKD, dan core values BUMN pada rekrutmen bersama. Masih loading ya guys. Sorry guys, ini masih loading. Nah, dari panitia rekrutmen ini ya, informasinya itu adalah tentang bagaimana nantinya kita bisa tes, yaitu kita dikirimin jadwal pelaksanaan tesnya, username dan password, baik itu trial maupun nanti langsung ujian begitu. Nah, kemudian ini yang kedua, apakah saya perlu mengaktifkan kamera dan melakukan registrasi wajah? Tentunya teman-teman ya, dari pengalaman saya di tes pas 2022 juga ya, kayaknya 2022 juga, cuman tesnya ini waktu itu saya kalau nggak salah bulan Maret atau bulan April, saya lupa juga. Di situ untuk tes pertama kali ya, batch pertama itu emang harus on cam ya gitu selama kita pengerjaan. Jadi buat kalian yang mungkin laptopnya yang tidak available kamera atau kameranya lagi gangguan atau gimana gitu ya, nah mungkin bisa pinjam laptop temannya, di mana ini penting banget, yaitu peserta selalu perlu melakukan registrasi wajah dan menyalakan kamera sepanjang tes. Jadi kita itu sepanjang tes menyalakan kamera, dan mungkin bisa jadi ini tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak panitia, agar kita kayak oh memang dia yang mengerjakan bukan orang lain. Mungkin bisa jadi seperti itu ya. Tapi selain itu juga ya kejujuran ya teman-teman, pastinya kejujuran kita gitu. Yang ketiga, jika username dan password yang diberikan kepada saya tidak dapat digunakan untuk login ke dalam halaman online tes, apa yang harus saya lakukan? Ya, ini adalah case-case-nya. Yang pertama, pastikan kembali username dan password yang diinput sudah benar ya, pastikan ya. Kemudian yang kedua, sebelum menginput username dan password ke halaman login link tes, peserta dapat melakukan copy paste terlebih dahulu ke notepad-nya gitu ya. Dan yang ketiga, jika diyakini username dan password yang diinput sudah benar, namun masih belum dapat login ke halaman online test, peserta dapat menghubungi helpdesk pada saat jadwal trial test dan pelaksanaan online test berlangsung, dengan menginformasikan antara lain email dan nomor peserta. Jadi, kalau misalnya nanti kayak terjadi, waduh kak, kok nggak bisa masuk ya username dan passwordnya, kalian bisa langsung ke helpdesk-nya dari BUMN. Ya, kayak gitu. Terus yang keempat, apa yang harus saya lakukan agar kamera aktif saat registrasi sampai dengan online? Ini teman-teman harus melakukan klik allow ya dalam pengaktifan kamera, seperti yang tampak di sini ya. Kemudian itu ada apa syarat dan ketentuan registrasi wajah, harus benar ya teman-teman, nggak boleh kayak kita sedang nunduk atau seperti apa, dan memang benar-benar kita lagi seperti foto KTP ya begitu.
Dan yang enam, apa yang harus dilakukan agar lancar dalam proses online test dan pengaktifan kamera? Kamera webcam itu agar lancarnya ya pengaktifan kameranya pastinya ya. Tutup tab lain pada browser yang aktif, kemudian tutup aplikasi lain, pastikan koneksi internet dan jaringan dalam kondisi stabil. Kalau nggak stabil nanti bakalan terjadi gangguan begitu ya. Perangkat apa yang digunakan online test itu bisa menggunakan laptop ya, perangkatnya bisa, dan dengan prosesor Core i3 atau setara serta RAM-nya minimum 4 GB. Jadi pastikan ini teman-teman prosesor Core i3 atau setara dengan RAM minimum 4 GB ya. Kemudian yang empat, browser apa saja yang dapat digunakan online test itu bisa menggunakan Mozilla ya, kemudian bisa gunain Chrome ya. Kemudian whatismybrowser.com juga bisa seperti itu. Yang kesembilan, ketika sudah login ke aplikasi dan halaman masih dalam posisi loading serta lama membuka soal, apa yang harus dilakukan? Jika seperti ini ya, jika dalam kurun waktu 1 menit soal tidak muncul, jangan khawatir untuk melakukan refresh browser, pastikan jaring internet di lokasi peserta stabil. Gitu. Dan yang ke-10, ada ketika dalam proses pengerjaan, peserta mengalami koneksi mati atau mati listrik, browser crash, apa yang harus dilakukan? Ya, asalkan peserta tetap menggunakan browser dan perangkat yang sama, peserta dapat mengakses ulang online test selama masih ada sisa waktu. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba, jangan sampai ya, jadi kayak mati lampu atau sebagainya, pastikan teman-teman udah persiapan untuk dalam hal ini pakai data dan sebagainya ya. Yang ke-11, saya belum mengklik tombol selesai tes, tapi waktu sudah habis. Gimana itu ya? Nah, ketika saya tidak sengaja untuk browser, maka kalau misalnya belum selesai tes, nanti ketika waktu habis sudah tersimpan sendiri sih biasanya guys. Kemudian yang ke-12 itu ketika saya tidak sengaja untuk browser dalam proses pengerjaan tes, apakah saya masih bisa melakukan tes lagi? Sepertinya bisa ya, masih bisa selama masih ada waktunya gitu. Bagaimana jika saya mengakses aplikasi online test sebelum waktunya? Tidak akan ada muncul ya, nggak bisa gitu. Nah, harus menunggu ya teman-teman. Oke, bagaimana jika saya terlambat ya, dalam mengerjakan online test? Sebagai contoh, seharusnya mulai jam 8, tapi saya login jam 9.30. Selama masih ada waktu, ya itu ya masih bisa ya. Tapi kalau emang udah nanti ya nggak bisa lagi gitu. Misalnya cuma 2 jam, teman-teman cuma 9.30 datangnya, maka ya 30 menit lagi udah selesai kan berarti. Gitu. Kemudian bagaimana jika tidak cukup waktu dalam mengerjakan online test? Ya akan otomatis menutup ya pastinya. Bagaimana jika saya ingin segera mengakhiri tes? Langsung aja klik selesai tes, itu nggak apa-apa. Catatan tambahan untuk peserta dan sebagainya. Jumlah soal sudah berhasil dijawab oleh peserta sehingga peserta dapat melakukan tes dengan sisa soal seperti itu. Yang ke-18, bolehkah meminta penggantian jadwal tes? Tidak mengakomodir permintaan pastinya ya kan mereka. Bolehkah saya merefresh browser? Jika peserta mengalami kesulitan, silakan browser di-refresh kembali dan sebagainya ya. Itu petunjuk-petunjuknya. Saya rasa itu yang paling penting guys, ya harus yang teman-teman pahami dalam pengerjaan tes online BUMN, baik itu TKD maupun core values. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.